Kita lanjutkan diskusi di pertemuan pada video sebelumnya ya. Nah, ini ada soal aplikasi integral pada terkait garis singgung katanya ya. Coba kita bacakan dulu gradien garis singgung suatu kurva di titik x-nya adalah m sama dengan 2x dikurangi 5. Jika kurva tersebut melalui titik 4,7 maka persamaan kurva tersebut. Nah, sebetulnya teman-teman ini tidak akan dibahas terlalu panjang. Kita cukup gunakan gini aja. Kurva tersebut ya, ini kurva tersebut katanya melalui titik. Nah, melalui titik. Nah, teman-teman, melalui titik 4,7. Nah, melalui titik 4,7. Nah, teman-teman, kalau kata-kata melalui ini powerful banget ya. Kenapa powerful? Karena teman-teman sebetulnya tidak harus menggunakan konsep yang panjang-panjang. Untuk konteks nomor 20, soal nomor 25 ini, teman-teman sebetulnya tinggal mensubstitusikan 4,7 ke masing-masing ini. Agak lama ya, memang agak lama ya. Tapi coba kita lakukan dulu. Artinya si 7-nya dimasukkan ke Y, terus si 4-nya disubstitusikan ke X gitu ya. Contoh kita ambil yang A gitu ya. Berarti kan 7-nya itu masukin ke Y gitu. 7 sama dengan 4-nya masukin ke X, disubstitusikan ke X gitu ya. Oke, ini 4 ditambah 11 ya. 7 sama dengan ini 16 dikurangi 20 ditambah 11 ya, berarti 7 sama dengan 7. Nah, karena hasilnya sama, udahlah itu hasilnya. Jadi A. Nah, berarti terkait ini terkadang ada soal-soal yang kita tidak perlu tahu konsep yang terlalu gimana-gimana, tapi cukup dengan menggunakan konsep melalui gitu ya. Di sini ada kata konsep melalui. Kenapa melalui? Ya, dengan konsep melalui berarti kita bisa mengklaim 4,7 ini merupakan solusi dari apa namanya persamaan yang ini nih gitu ya. Nah, memang kekurangannya adalah kalau menggunakan cara trial and error seperti ini, kita harus mencoba semuanya satu-satu. Untung ini opsinya di A. Kalau di E berarti 5 kita mencobanya. Tapi kayaknya cepat juga ya. Nah, untuk soal-soal tentang garis singgung ini akan saya bahas di video terpisah ya. Nanti kita bahas di video terpisah karena perlu bahasan yang lebih dalam lagi. Kita lanjut dulu ya ke soal yang selanjutnya. Nah, ini soal nomor 26. Luas daerah yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan X kuadrat min 4X dan sumbu X pada interval negatif 1 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 3. Nah, coba teman-teman kita elaborasi dulu yang ini ya. Ini mau nggak mau kita harus bikin persamaan, bikin grafiknya dulu gitu. Nah, cara bikin grafiknya teman-teman, ini kayaknya harusnya udah udah dijelaskan di kelas ya. Jadi Y sama dengan X kuadrat min 4X itu dia harus punya titik potong dengan sumbu X dan sumbu Y. Kita coba titik potong dengan sumbu Y. Titik potong dengan sumbu Y berarti kita plot X-nya sama dengan 0. Maka ketika dimasukkan X-nya sama dengan 0 ke sini nih, Y sama dengan 0 dikurangi 0 ya 0. Berarti Y-nya 0. Maka teman-teman sudah punya titik potongnya adalah 0, X-nya 0, Y-nya 0. Ini titik potong sumbu Y gitu ya. TP sumbu Y gitu, titik potong sumbu Y. Oke, seperti itu kira-kira ya teman-teman ya. Oke. Kita tulis di mana ya? Sini aja deh. Titik potong sumbu Y. Ini titik potong sumbu X. Nah, terus selanjutnya apa dong? Kita harus bikin titik potong sumbu X. Titik potong, titik potong sumbu sumbu X. Itu terjadi ketika eh, titik potong sumbu X ya. Titik potong sumbu X terjadi ketika Y-nya sama dengan 0. Ini juga udah dielaborasi di kelas ya. Jadi teman-teman silahkan dicari lagi. Nah, ini Y sama dengan X kuadrat min 4X, tapi dikondisikan si Y-nya 0. Berarti kan X kuadrat min 4X sama dengan 0 ya. Biasanya langsung ditulis, ini bukan, oke. X kuadrat dikurangi 4X sama dengan 0. Ini difaktorkan aja kan teman-teman ya. Jadi X dikurangi 4 sama dengan 0. Berarti dapatlah X-nya sama dengan 0 atau X-nya sama dengan 4. Maka titik potong sumbu X-nya, ini sumbu Y ya. Titik potong sumbu X-nya berarti X-nya 0, Y-nya 0. Dan X-nya berapa nih? X-nya 4, Y-nya 0. Kan Y-nya diplot 0 dari awal ya. Jadi ini 0 tuh kan. Ya udah kita buat saja berarti teman-teman.
Ini kayaknya bukan X ya. Nah, gini aja ya. X sama dengan 4 ya harusnya. Sama dengannya duluan. Nah, X sama dengan 4. Ya udah, berarti kita bikin grafiknya dulu teman-teman. Biar memastikan bahwa oke ini jawaban kita memang eh, harus sesuai grafik gitu. Kita kecilin aja ya. Oke, kita kecilin. Nah, grafiknya gimana? Coba kita buat aja dulu grafiknya gini gitu. Oke, ya kira-kira beginilah. Ya, gak apa-apa lah ya jelek ya. Yang penting yang ngajarnya jelek juga. Nah, berarti kita bikin dong teman-teman. Ya, bikin teman-teman. Titik potong sumbu Y-nya di 0,0. Ini titik potong sumbu X-nya di 0,0 sama 4,0 ya udah kayak gini. Nah, berdasarkan pengalaman di materi-materi sebelumnya, karena si A-nya ini positif nih, maka terbukanya ke atas. Betul, begitu bukan sih? Ya, begitu bukan? Bukan. Oke, kita lanjut ya. Berarti ke sini kan, set, gitu ya. Nah, kira-kira beginilah ya. Oke, teman-teman, ya harus mau nggak mau harus ya bisa menggambar seperti ini. Oke, nah seperti itulah ya. Jadi ini 0, ini 4 gitu ya. Nah ini 0 nggak usah saya tulis ya. Nah teman-teman, tapi katanya dia pengen mencari luas daerah yang berada di antara -1 X-nya sampai 3. Berarti -1 ini kan teman-teman. Nah -1 sampai 3, berarti nggak sampai ke 4, sampai 3 aja. 3. Maka daerah yang dicarinya itu daerah yang warna ini teman-teman. Nih. Nah, agak cukup berat kita nyarinya ya. Nah, oke, tapi nggak apa-apa kita jalanin aja dulu. Nah, berarti cara nyarinya gimana dong? Ya udah, tinggal ngebaca grafik aja. Luas sama dengan ya teman-teman. Luas daerah itu sama dengan lihat dari -1 teman-teman sampai 0 ini ya. Ini ternyata ini yang di atas, ini yang di bawah. Berarti yang di atas itu apa? X kuadrat min 4X ya. Jadi kita tulis X kuadrat min 4X dikurangi, ini kan 0, kurangi 0. Ya, jadi ini kan fungsi Y sama dengan 0 ya. Jadi gini nih, ini Y sama dengan 0, ini Y sama dengan X kuadrat min 4X. Kan katanya Y atas dikurangi Y bawah kan. Y atasnya mana? Ini nih kan, Y atasnya nih set. Terus Y bawahnya ini 0. Berarti 0-nya nggak usah ditulis ya teman-teman. Jadi langsung aja DX gitu ya. Terus apa lagi dong? Ditambah ini dari 0 sampai nggak sampai 4 ternyata cuma sampai 3. Orang dia mintanya sampai 3. Kita jangan lebih-lebihin dong ya. Nah, sekarang ini lihat atasnya justru Y sama dengan 0. Tulis Y sama dengan 0. Tapi Y-nya nggak ditulis nggak usah ya. 0-nya aja. Dikurangi yang atasnya ini teman-teman X kuadrat min 4X ya. Oke, jadi X kuadrat min 4X. Ini kayaknya kepanjangan ya. Oke, kita hapus aja deh. Nah, jadi Y kuadrat min 4X ya. DX ya. Oke, harusnya ini dikurung ya gitu ya. Oke, tapi gimana ya? Kita kurung aja deh berarti. Ya. Harusnya dikurung gini nih. Iya. 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 Nah, berarti udah deh dapat deh ya teman-teman. Tinggal melakukan proses integral. Luas sama dengan kita integralkan dulu ini teman-teman. Sepertiga X pangkat 3. Mantul, mantul. Disinilah ribetnya teman-teman. Min ini 2X ya 2X. Dilihat 2X dikuadratkan. Disubstitusikan nanti oleh 0 dan min 1. Ditambah ini nggak usah nolnya nggak usah diikutkan jadi ini aja langsung ya. Min jadi negatif berapa teman-teman? Negatif sepertiga ya. Negatif sepertiga X pangkat 3. Ini negatif negatif jadi positif. 2X diintegralin berapa sih? 4X diintegralin berapa? 2X kuadrat ya. Oke, disubstitusikan oleh 3 dan 0. Nah, hati-hati teman-teman ya. Ini dua apa dua kerjaan yang harus kita cari. Nah, hati-hati jika ada pecahan kayak gini, saran saya kanan kiri kali dengan suatu bilangan yang mengakibatkan pecahan ini hilang dulu deh biar nanti nggak banyak pecahan di pengerjaan kita. Berarti kalikan berapa teman-teman kanan kiri? Kalikan 3 ya. Kita kalikan 3. Berarti ini dapatlah teman-teman 3L sama dengan ini berarti hilang kan sepertiganya jadi X pangkat 3. Min ini juga dikali 3 dong kasihan. Kalau nggak dikalikan, nah, 0 negatif 1. Ditambah ini dikalikan 3 juga negatif X pangkat 3 ya berarti ya. Negatif X pangkat 3 ditambah 6X kuadrat. Ya lebih enak sih. Kalau menurut saya sih lebih enak perhitungannya jadi enggak ada pecahan ya. Oke, tapi kalau teman-teman enak Pak, saya enaknya di tetap apa? Tetap pecahan ya emang enggak ya.
Jadi teman-teman setelah itu kita substitusikan berarti 3L loh, hati-hati ya. 3L sama dengan masukin 0. Oke, ini masukin dulu ya, masukin 0. Nah, oke. Masukin 0 ya 0, dikurang masukin 1 coba. Masukin negatif 1 pangkat 3. Oke, kita tulis dulu ya. Negatif 1 pangkat 3, negatif 1 dikurangi. Oke, negatif 1 pangkat 2, 1 dikali 6, 6. Hati-hati nih pelan-pelan ya. Ini udah beres yang ini? Udah ya. Sekarang yang ini nih. 3 dimasukin di sini. 3, 27. Negatif 27 ditambah 3, 9. Benar nggak sih? 9 dikali 6 berapa? 54 ya. Ini baru dimasukin yang X pangkat 3 nih. Baru yang masukin 3. Kalau masukin 0 ya 0 aja. Tapi harus tetap ditulis ya. Biar enggak ada yang terlewat. Karena takut kalau udah urusan dengan 0 tuh biasanya banyak yang terlewat. Nah, teman-teman udah pelan-pelan saja. Ini dapat 3L. Ini negatif berapa sih? Negatif 7 ya. Negatif 7 dikasih negatif lagi jadi positif 7. Ditambah ini berapa teman-teman? Negatif 27 tambah 27 tambah 34. 27 ya. Jadi yang ini 27. Oke, berarti nanti dapatlah teman-teman 3L-nya 34. Berarti L-nya 34/3. Enak bukan cara ngerjainnya? Jadi nggak ada lah sepertiga. Ya, oke. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Luas daerah yang dibatasi oleh grafik. Nah, kita harus bikin lagi grafik macam mana nih kan? Kita harus bikin grafik lagi yang ini. 2x kuadrat. Berarti Y sama dengan 2x kuadrat min 8x tambah 6. Titik potong sumbu Y dulu deh ya. Atau titik potong sumbu X dulu deh ya. Y-nya 0. Berarti kita plot nih. Tulisan ini kita copy paste ke bawah. Cuman ini diganti 0. Gitu kan. Berarti 0 sama dengan bla 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 gitu ya. Berarti 2x kuadrat min 8x tambah 6 sama dengan 0. Nah, kalau udah sama dengan 0, kita demi memudahkan penyelesaian, kita bagi aja lagi x kuadrat min berapa nih teman? Min 4x ditambah 3 sama dengan 0. Kalau yang ini tidak bisa diganggu gugat, ya bisa dibagi kan. Ini faktorin x min 1 ya. X min 1, x kurang 3 sama dengan 0. X sama dengan 1 atau X sama dengan 3. Berarti titik potong sumbu apa nih? Sumbu X-nya berarti 1,0. Kenapa 0? Orang dari tadi udah diplot 0 kan? Oke. Sama satu lagi berapa teman-teman? 3,0. Oke, clear ya. Sudah clear nih. Tinggal titik potong sumbu. Titik potong SBY ya. Titik potong sumbu Y. Titik potong. Titik potong sumbu Y. Berarti kita plot X-nya 0. Kalau di plot X-nya 0 berarti kan Y sama dengan 0, 0, 0 ya. Titik 6. Maka titik potong sumbu Y-nya apa teman-teman? 0, X-nya udah 0,6. Kita buat dong grafiknya ya. Oke, grafiknya gini kan. Berarti kira-kira aja lah kira-kira ya. Kira-kira. Ya, kira-kira gitulah ya. Berarti kita bikin apa teman-teman? Di antara 1 sampai 3 ya. Di antara 1 sampai 3 terus terbukanya ke atas, berpotongan di titik 6 gitu ya. Ya, kira-kira beginilah ya. Jadi nggak usah dibuat ribet juga. Ini scaling aja ya. Jadi nggak harus hasil sesungguhnya harus sama persis. Yang penting sih kita pengen tahu dia berpotongan di mana nanti ya dengan titik dengan sumbu X dan sumbu Y-nya. Nah, gitu aja dulu kan. Ini 1, 3 ya. Nah, satu lagi teman-teman, kita ya untuk soal ini ternyata dibatasi oleh ini nih, oleh ini juga. Berarti kita harus nyari lagi dong. Berarti Y sama dengan 2X min 2. Nah, kita plot dong. Ketika X-nya 0, sama titik potong sumbu X dan titik potong sumbu Y sama. Cuman kita singkatin aja ya, biar tulisannya nggak terlalu banyak. Berarti ketika X-nya 0, ya teman-teman, ketika X-nya 0 masukin tuh. Berarti Y-nya min 2. Dan sebaliknya ketika Y-nya yang 0, Y-nya yang 0 nih, pindahin ke sana tuh berarti X-nya 1. Coba dieksplor lagi kenapa gini ya jawabannya. Ya udah berarti kita bikin dong, bikin grafik yang ini nih. Berarti
titik potongnya 1,0 nih teman-teman, ada di sini, alhamdulillah ketemu dia ya. Dan di sini nih, di sini nih, di mana? Negatif 2 ya. Oke, berarti kita bikin garis aja teman-teman ya. Jadi bikin garis ya kira-kira beginilah ya. Oke, itulah ya. Oke, kira-kira begitu. Nah, masalahnya adalah kita harus mencari teman-teman. Ini X-nya dari negatif 1, berarti dari negatif 1 tuh dari sini teman-teman. Nah, dari negatif 1 sampai ke 4. Nah, kita nggak tahu 4 itu ada di mana di sini. Ini tadi berapa sih? 3 ya? Ini 3 kan? Kita nggak tahu ini benar 4 nggak? Atau 5. Kalau misalkan ini 4 berarti di sini. Ya, masalahnya kalau yang 4-nya ada di sana kita agak ribet lagi. Nah, berarti kita harus cari titik potong ini dulu nih. Benar nggak ini 4? Coba kita cari di tempat lain ya. Cara nyarinya kan kalau titik potong itu apa? Y sama dengan Y ya. 2x kuadrat min 8x tambah 6 harus sama dengan berapa teman-teman? 2x dikurangi 2 ya. Dapatlah 2x kuadrat min 10x ditambah 4. Terus dibagi x kuadrat min 5x ditambah 2 ya. Berapa? Oh ini 8, sorry 8. Ini 4 ya. Oke. Berarti difaktorin berapa? X dikurangi 1, x dikurangi 4. Berarti titik potongnya 1 dan 4. Benar ya? Di sini dan di sini nih 4. Dan ini berarti 4. Ngerti nggak maksudnya? Jadi titik potong yang grafik ini nih dengan grafiknya ini ternyata dia berpotongan di 2 titik, yaitu di X sama dengan 1. Kan ini X sama dengan 1. Dan sama X sama dengan 4. Dan ternyata gambar kita juga udah benar gitu ya. Oke, bentar kita tulis di sini ya. Ini X kan X sama dengan 1. Ini X-nya sama dengan atau X sama dengan 4. Oke, kalau udah kayak gitu berarti gimana? Ya udah benar. Ini 0, ini ya dia berpotongan di 4. Berarti sesuai permintaan ini juga sama. Dari min 1 sampai 4 nih. 4. Udah. Berarti mana garis yang diarsirnya ini teman-teman? Pakai warna ungu aja ya. Ini nih kan. Tuh, kan. Ini kan. Benar nggak sih? Iya. Nah ini penderitaan kita belum berakhir. Karena ini baru menggambar aja kan. Oke. Penderitaan kita belum berakhir. Nah, oke. Nah kira-kira dikecilin aja lah ya. Karena yang kita butuhkan kan ini nih ya. Perang akhirnya ini nih. Luas sama dengan, lihat teman-teman, dari negatif 1 sampai berapa tadi? 1. Dari negatif 1 sampai 1, atasnya apa teman-teman? Lihat. Atasnya itu apa? Yang warna hijau, berarti 2x kuadrat dikurangi 8x ditambah 6. Dikurangi yang bawahnya ini yang garis lurusnya, berarti 2x dikurangi 2. Ini, oke, kita kecilin lagi ya, biar hemat. Ya. Oke, gedein lagi dikit nih. Nah, oke gitu ya. Yang ini, oke dikurung, harus dikurung ya. dx ditambah teman-teman. Ini dari mana ke mana? Dari 1 sampai 4 kan memang dimintanya 4 kan. 1 sampai 4, yang atasnya justru yang warna biru. Berarti 2x min 8 dikurangi ini 2x kuadrat dikurangi 8x tambah 6. Sebetulnya ada trik cepatnya ya. Ya enggak sih? Cuman ya kita gunakan manual aja dulu. dx ya, sebenarnya ada trik cepatnya, cuman kita gunakan manual aja dulu ya. Oke, luas sama dengan teman-teman, ini negatif 1 sampai 1, ini belum beres. Kita rapiin dulu aja. Jadi ini 2x kuadrat ya. Min 8 dikurangi 2 jadi min 10x. Min 6 ditambah 2 berarti tambah 8 lah ya, kira-kira begitu teman-teman. Ditambah 1 sampai 4. Ini sama aja, min 2x kuadrat ditambah 10x dikurangi 8. Teman-teman cari ya kenapa gitu ya. Orang tinggal aljabar aja kok ini. Terus apa lagi dong? Ya udah berarti tinggal luas sama dengan, nah, oke kita kecilin lagi berarti ya. Luas sama dengan ini 2/3x pangkat 3. Betul? Dikurangi, ini pangkat berapa sih? Pangkat 3 ya, kita rapikan deh. Pangkat 3 dikurangi 5x kuadrat ditambah 8x, disubstitusikan 1 dan negatif. Tambah ini juga sama. Berapa? Negatif 2/3x pangkat 3 ditambah 10 ya, ditambahnya 10 berapa?
5X dikurangi 8X. Disubstitusikan 4 dan 1. Nah, teman-teman tadi kalau teman-teman nggak suka pecahan, ini ada 3 nih, ada 3 di bawah. Saran saya kalikan kanan kiri dengan 3 sebelum kalian ngerjain. Jadi enak nantinya kan. Ini jadi 3L sama dengan 2X pangkat 3. Ya, cuman hati-hati memang kekurangannya adalah kadang kita lupa mengalihkan dengan ini juga nih. Padahal kan harusnya 15X kuadrat ditambah berapa nih kali 3, 24X ya. Oke. 24, bentar. 24X ya. Disubstitusikan 1 dan min 1. Ditambah ini min 2X pangkat 3 ditambah 15X dikurang 24. Disubstitusikan 4 dan 1. Oke, berarti kita tuh substitusi. Nah, gimana sih? Kita substitusikan pelan-pelan. Dimasukkan 1 berarti dimasukkan 1 nih, teman-teman. 2 min 15 tambah 24 ya. Dikurangi, dimasukkan min 1. Min 1 pangkat 3, min 1 dikalikan 2 berarti min 2. Min 1 dikali dipangkatin, dikuadratin berarti 1 dikalikan jadi min 15. Ini 24 kali, oke, 24 kali min 1. Oke, gitu ya teman-teman ya. Pelan-pelan aja ya, pelan-pelan tapi pelan ya. Oke. Waduh, banyak juga ya. Oke. Ya udah, ceritanya teman-teman selanjutnya adalah teman-teman ini 4 kali 4 kali 4 berapa dong? 4 kali 4 ya tinggal dikalikan aja berarti ya. Oke. Oke, bentar. Ini berarti 4 kali 4. Oke, berarti ya tinggal dimasukkan aja. Bentar. Oke. Jadi kita ganti warnanya dulu deh ya. Oke. Masukin 4. Masukin dulu 4. 4 kali 4 kali 4. 4 kali 4 ya berapa tuh hasilnya? 4 kali 4, 16. 16 kali 4, 64. 64 dikali negatif 2, berarti negatif 128 ya. Di 15 kali 4 berarti tambah 60 dikurangi 24 ya. Ini baru dimasukkan 4 loh teman-teman. Sekarang yang dimasukkan yang 1. Berarti kalau dimasukkan yang 1 gampang ya. Kalau dimasukkan 1 berarti negatif 2. Dimasukkan 1 ya, betul, negatif 2 tambah 15 negatif 24. Teman-teman, walaupun tulisannya rakacek kayak gini ya, berantakan, mudah-mudahan teman-teman tetap bisa meresapi ya. Oke. Berarti gimana dong teman-teman? 3L sama dengan ini berarti min 13 berarti 11 ditambah ini 11 ya. Teman-teman cari sendiri aja. Ini negatif. Ini kayaknya tambah ini 39, 17, 41 negatif 41 jadi positif 41 ya. Koreksi kalau saya salah ya. Boleh lewat kolom komentar. Terus yang ini ya berarti hasilnya berarti berapa tuh? Oke, hasilnya berapa tuh? Tinggal dikalikan aja. Oke, oh ini, sorry, ini salah. Ini ada X-nya harusnya ya, 24X ya. Oke, pantesan angkanya jadi kecil. Oke, sorry. Nah, oke, ini 24X, 41 ya, berarti 24 kali 4 ya Allah. Gede banget ya. Jadi 96 ya. Oke, semangat dengan penderitaannya ya. Oke, jadi ini 96 ya, 24 kali 4 kan. 24 kali 4 ya 96. Ya udah, teman-teman tinggal melaksanakan aja. Berarti ini kan ya kalau dicari berarti kita tulis dulu pakai warna hijau aja ya. Berarti ini hasilnya ya 16 ya, 16. Ini 13 di 13 ini berarti 11 min jadi plus ya. Koreksi kalau salah. Jadi dapatlah teman-teman 3L-nya sama dengan berapa? Ya, ini kan 52 ditambahkan semua berarti berapa? 79 ya. 79. Oke, berarti L-nya berapa? 79/3. Nah, ini memang betul sekali nggak ada jawabannya di pilihan ganda ya. Jadi teman-teman yang ini coret aja ya. Yang A, jadi jawabannya 79/3. Jadi betul sekali ini nggak ada jawabannya di PG. Ya.
Sekali lagi teman-teman, mohon diresapi pelan-pelan tulisan-tulisan yang jelek ini. Ya mudah-mudahan moodnya tetap bagus ya. Pelan-pelan ditulis ulang gitu kira-kira gimana enak. Kita lanjut ya. Oke, nomor 28 teman-teman. Luas daerah yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan 12 min 3X kuadrat. Nah, ini singkat cerita aja, saya ceritanya langsung dapat bikin grafiknya aja ya. Karena saya nggak akan tulis lagi cara buat grafiknya, orang tadi udah kok, masa minta lagi ya. Jadi singkat cerita teman-teman bikin grafik yang warna ini dulu deh ya. Jadi nanti singkat cerita titik potongnya 12 nih, tuh 12 kan, dengan sumbu Y karena X-nya 0. Terus yang ininya 4 dan min 4 ya. Jadi teman-teman silahkan dieksplor aja 4 dan min 4 gitu ya. Oke. Berapa? 2 ya kalau nggak salah. Iya, 2 dan min 2 ya. 2 dan min 2. Oke, gitu ya. Nanti cek ya kenapa bisa gitu. Dan ini juga sama teman-teman dieksplor sendiri. Nanti dapatlah hasilnya itu kalau X-nya lihat ya. Kalau X-nya 0, Y-nya 6. Berarti di mana 6? Tadi ini kan. Nah, sekarang kalau saja eh, Y-nya 0, X-nya 2, berarti 2 itu kan di mana? Di sini ya. Oke. Oke, bentar. Kalau X-nya 0, kalau X-nya 0, Y-nya 6. Oke. Berarti gini kan? 0. Oh, ini berapa tadi? Ini 12 ya, sorry. Ini 12 ya. Kan ini 12 tuh. Jadi 12. Nah, berarti kalau X-nya 0, Y-nya 6, berarti 6 tuh di sini ya, teman-teman ya. Kira-kira lah ya dibagi 2 gitu. Walaupun ini gambar nggak jelas banget, masa 6 dengan 2 lebih gedean 2 gitu ya. Tapi ya karena keterbatasan tempat, anggap saja ini 6, ini 12 ya teman-teman. Terus ini berapa? 2 ya. Berarti gini dong grafiknya. Nah, silakan dilanjutkan. Udah dapat deh. Luas daerah yang dibatasi, nah ini lihat ya, luas daerah yang dibatasi oleh kurva ini dan ini berarti yang ini. Oke. Pertanyaannya adalah, oke deh, kita tahu nih dari mana ke mana nih, dari sini nih, dari sini ke sini, gitu ya. Ini berapa pertanyaannya titik potongnya? Nah, berarti kita harus nyari titik potong nih. Berarti titik potong itu kan Y sama dengan Y ya, yaitu 6 min 3X harus sama dengan 12 min 3X kuadrat. Yang ini nih ya, 3X kuadrat. Pindahin 3X kuadratnya jadi 3X kuadrat min 3X, 6 dikurangi 12 itu berarti min 6. Berarti ini X kuadrat min, ini dibagi 3 semua ya? Min X min 2. Ketemu? Ya udah dong ketemu. Oke. Titik potongnya berapa dong? Kita faktorin aja. Kita faktorin berarti X kurangi 2, X tambah 1 ya? Berarti X-nya yang 1, 2, yang satu lagi X sama dengan negatif 1. Ini kira-kira negatif 1 atau 2? Ya negatif 1 lah, 2-nya kan udah di sini. Ya, oh iya ya, dia berpotongan di 2 titik ya. Jadi gitu ya. Berarti kita eksekusi teman-teman. Berarti luasnya itu, luas sama dengan integral dari negatif 1 sampai 2, di mana atasnya yang ini nih yang warna pink. Berarti kita tulis aja yang atasnya. Yang atasnya kita tulis, yang nanti yang itunya juga kita tulis. Bentar, ini kok agak error ya? Oke. Oke. Nah, oke, berarti yang warna pinknya apa? 12 dikurangi 3X ya. Yang warna hijau, yang warna birunya 6 min 3X. Oke. Oke, nah ini biar rapi aja sih, biar kelihatan ya. Kita harus dikurung lagi dong. Berarti berapa teman-teman hasil akhirnya? Berarti luas sama dengan negatif 1 sampai 2. Ini negatif 3X kuadrat. Ini min negatif jadi positif dong. Positif 3X. 12 dikurangi 6 berarti positif 6 ya. Oke, dx. Berarti luasnya sama dengan, ini apa sih? Ini berapa sih? 2 ya. Oh, ini 2 ya. Oke, berarti kalau ini udah berarti teman-teman eh tinggal diintegralin. Ini diintegralin kan jadi negatif X pangkat 3. Ini tambah 3 per 2 X kuadrat ditambah 6X. Disubstitusikan 2 dan negatif 1. Berarti ya. Teman-teman sekali lagi kalau nggak nyaman dengan pecahan silahkan dikali kanan kiri dengan 2 ya. Walaupun tidak mesti, tidak harus ini ya.
Jadi min 2x pangkat 3 ditambah 3x kuadrat ditambah 12x. Disubstitusikan 2 dan 1. Berarti 2L-nya disubstitusikan 2, terus baru disubstitusikan dengan negatif 1. 2 kali pangkatin 3 berarti 8. 8 berarti hasilnya kita kasih warna aja. Jadi hasilnya berapa tuh teman-teman? Jadi negatif 16 ya. Oke, 2 pangkatin 2 berarti 4. 4 dikali 3, 12. Ditambah 12 kali 2, 24. Oke, dapat ya teman-teman. Terus sekarang yang ini. Negatif 1 pangkatin 3. Negatif 1 dikali 2, 2 dong. Negatif 1 dipangkatin 2. 1. 1 kali 3, 3 dong. Ini negatif 12 ya. Ya tinggal dimasukin aja kan. 12 kali negatif 1. Ya. 2L berarti sama dengan berapa teman-teman? 20 ya ini ya. Oke. Kan ini 2 berapa? 36 dikurangi 16 berarti 20. Ini berapa? 5 dikurangi 12 min 7. Berarti 20 dikurangi min 7 berarti plus 3. Berarti 2L-nya sama dengan 27. Berarti L-nya 27/2. Oke, selesai. Kita lanjut. Oke, yang ini ya. Nah, untuk soal yang seperti ini harus ada ekstra perhitungan dari kita mengenai cara mengubah dari persamaan dari persamaan ke mana? Dari grafik ke persamaan. Coba teman-teman kalau misalkan teman-teman blank banget mah gitu ya. Ini lihat aja yang melengkung pasti derajatnya itu kuadrat pangkat 2. Nah, berarti mana yang pangkat 2? Nah, di sini lihat di pilihan ganda tuh muncul 8x min kuadrat, 8x min x kuadrat, 8x dikurangi x kuadrat. Nah, berarti kita pilih aja berarti ini tuh y sama dengan 8x min x kuadrat. Itu aja lah ya, nggak usah ribet-ribet. Lagian kan ini x kuadratnya ke bawah kan. Berarti kan ini ke bawah tuh kan. Ke bawah, melengkung ke bawah berarti betul koefisien x kuadratnya negatif gitu. Nah, tinggal tugas kita adalah nyari yang ini nih, nyari yang ini nih. Nah, nyari yang ini memang mungkin sebetulnya bisa sih dengan tebakan juga, tapi coba kita gunakan yang lebih formal lah ya. Ini titiknya apa nih? 12,6 enggak sih? Iya ya. Iya enggak? Jadi 6,12. Nah, berarti menggunakan rumus persamaan nih yang warna kita kasih warna ungu aja. Ini kan dia melalui berapa dengan berapa nih? 4,0 juga ya udah menggunakan persamaan garis zaman SMP dan udah dibahas juga di kelas ya berarti kita gunakan aja y min y1 untuk mencari persamaan garisnya. X min x1 salah berapa? Y2 min y1 sama dengan X kurangi X1 per X2 dikurangi X1. Ini fleksibel aja mana yang mau jadi ke-1 dan keduanya. Ini boleh, ini boleh. Gitu. Pak ini yang satu ini kedua boleh. Yang penting konsisten. Y min Y1, Y1-nya 0 per Y2-nya 12 dikurangi 0 sama dengan X dikurangi X1, X1-nya 4. Pak cepet banget. Nah kalau kecepatan teman-teman boleh kecepatannya boleh dikurangin ya 0,2 ya. Paling suara saya agak leo. Nah gitu ya. Jadi silahkan disesuaikan aja. X2-nya misalkan berapa? 6 ya. 6 dikurangi. Nah berarti ini dapatlah Y per 12 sama dengan X min 4 per 2. Nah ini coret-coret 6. Jadi 6-nya dikalikan ke sana. Berarti Y sama dengan 6X dikurangi 4. Berarti Y sama dengan 6X dikurangi 24. Sudah dapat ya. Alhamdulillah. Nah oke. Berarti tinggal teman-teman mengelaborasi saja. Berarti bagaimana cara mengerjakan yang ini. Gitu ya. Cara mengerjakan yang ini seperti apa gitu ya. Oke, cara mengerjakan yang ini teman-teman, kita bisa lihat ini kita hapus aja gambarnya ya. Oke, kan udah beres kan. Ini kita bagi dua. Nah, perkara kenapa dibagi dua boleh ditanyain ya ke teman-teman diskusinya masing-masing. Silahkan diskusikan secara kelompok ya. Tapi intinya sih kenapa dibagi dua? Karena di batas dari sini nih 0 sampai 4 ternyata pembatasnya berbeda dengan 4 sampai 6. Coba kita lihat maksud pembatas gimana ya. Coba lihat teman-teman. Dari 0 sampai 4, atasnya dibatasi oleh grafik yang 8
X dikurangi X kuadrat. Oke, begitu ya. Ya, kurung, kurung. Dikurang, di bawahnya dibatasi oleh ini, yaitu Y sama dengan 0. Tulis dong 0. Berarti beres, beres. Jadi dibatasi oleh ini aja. Oke. Mana nih? DX. Ditambah, dilanjutkan, teman-teman tuh silakan dilanjutkan. Dari berapa ke berapa? Dari 4, lihat ya, dari 4 ke 6 ya. Nanti dilanjutkan dari 4 ke 6. Sedangkan dari 4 ke 6 ini pembatasnya beda, teman-teman, lihat ya. Atasnya yang ini. Atasnya berarti apa? 8X. Nah, atasnya yang ini ya, tuh, atasnya yang ini berarti 8X dikurangi X kuadrat. Sedangkan bawahnya yang ini, teman-teman. Kita warna apa ya? Ungu aja lah. Bawahnya yang ini. Berarti bawahnya dikurangi nih. Apa tuh tadi teh? 6X dikurangi 24. Nah, jadi dari sini aja udah kelihatan. Oh, berarti kenapa kenapa ngerjainnya dibagi dua? Karena tadi dari 0 sampai 4 dengan 4 sampai 6 batas atas bawahnya berbeda. Batas atas dan batas bawahnya. Ya, jadi ini DX. Kita kurungin lagi nih. Ya, ini kurungin ya. Oke. Berarti hasilnya gimana dong? Ya udah, berarti L-nya dari 0 sampai 4. 8X dikurangi X kuadrat DX ditambah 4 sampai 6. Ini negatif X kuadrat ditambah berapa nih? 8X ditambah 8X dikurangi 6X berarti positif 2X. Ini negatif kurangi negatif dikali negatif 24 berarti positif ya. Oke, ngerti lah ya maksud saya apa. Nah, dapat deh. Jadi ada nggak jawabannya? 0 sampai 4 negatif X kuadrat. Yang A ya. Oke, jadi jawabannya yang A. Oke, segala sesuatu yang membuat kalian bingung dan bertanya, coba pelan-pelan nonton lagi. Buka referensi kalian, catatan kalian, terus cocokkan dengan penjelasan yang di sini ya. Oke. Kita lanjut. Nah, oke. Nomor 30 ini terakhir. Nomor 30 ini cara mengerjakannya. Silahkan teman-teman kerjakan secara mandiri. Tapi ini saya kasih jawabannya aja, jawabannya A gitu. Kenapa soal ini tidak saya kerjakan? Biar teman-teman memancing diri sendiri untuk mencoba mengerjakan ya. Selamat mengerjakan, semoga sukses dan hasilnya maksimal. Selamat istirahat dan terima kasih.